Manchester United berada dalam posisi yang tidak nyaman dengan Rasmus Højlund. Ia adalah satu-satunya penyerang senior yang tersedia, tetapi jelas ia masih belum siap menghadapi tekanan dan pengawasan ketat atas peran tersebut. Jika ia cuma menghabiskan biaya 30 juta pound, seperti untuk mendatangkan Liam Delap dari Ipswich Town musim panas ini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Masalahnya, ia justru menghabiskan biaya 72 juta pound. Højlund memulai dengan baik di Chelsea dengan permainan bertahan yang kuat melawan pertahanan Chelsea. Tetapi lalu selalu kalah duel fisik yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Pemain berusia 22 tahun itu seperti siput dalam cangkangnya, dan itu membuat kapten klub Bruno Fernandes marah. Tak hanya kurang memiliki fisik yang dibutuhkan, tetapi pengambilan keputusannya juga buruk. Fernandes kehilangan kesabaran terhadap Højlund di Stamford Bridge, tetapi pendukung United sudah lama kehilangan kesabaran terhadapnya. Perjalanan Manchester United ke Chelsea tidak akan pernah menentukan musim mereka, tetapi pertandingan berikutnya akan menentukannya. Ruben Amorim idealnya sebelum final Liga Eropa, MU meraih 3 poin. United kini telah kalah dalam 18 pertandingan di Liga Utama musim ini, gagal mencetak gol dalam 15 pertandingan tersebut. MU telah menjalani 8 pertandingan Liga berturut-turut tanpa kemenangan, untuk pertama kalinya sejak Januari 1990. Semua keputusasaan itu dapat segera dilupakan. Meskipun untuk sementara, jika mereka menang di Bilbao minggu depan. Tim asuhan Amorim mendapat dukungan luar biasa dari para pendukung tandang di Stamford Bridge, dan banyak dari mereka akan berangkat ke Basque Country, dengan harapan bisa mengakhiri musim yang menyedihkan ini dengan hasil positif. Ruben Amorim mengisyaratkan akan menurunkan skuad Manchester United yang tangguh saat melawan Chelsea pada Jumat malam, meskipun tetap mengejutkan melihat seberapa kuatnya dia. Amorim membuat 5 perubahan pada susunan pemainnya, dengan Andre Onana kembali sebagai penjaga gawang, dan Casemiro dipilih bersama Bruno Fernandes di lini tengah. Ada logika yang bisa dimengerti di baliknya. Pemilihan pemain yang kuat tidak akan menjadi masalah jika tidak ada masalah cedera baru. United melewati malam tanpa cedera melawan tim yang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Kekalahan ini tidak akan berarti jika para pemain tidak lolos ke Eropa musim depan. Pelatih kepala asal Portugal itu terus-menerus memberikan saran dan instruksi kepada para pemainnya. Memberitahu Harry Maguire untuk memperhatikan posisinya di samping Victor Lindelof, dan mendesak Rasmus Højlund untuk terus menekan, bahkan ketika terkadang terasa seperti tugas yang tidak menyenangkan. Namun, nampak kesedihan dan frustrasi yang terpancar dari wajah Amorim berkali-kali ketika harus mendistribusikan bola secara defensif. Entah itu saat Andre Onana melakukan umpan pendek ketika pelatih kepala ingin bola dikirim jauh, atau saat pemain berbalik untuk melakukan umpan aman ketika ia ingin mereka lebih progresif dalam membangun permainan. Itu adalah pengingat lain bahwa Amorim mewarisi tim yang tidak cocok dengan gaya permainannya, dan bahwa ia membutuhkan pramusim penuh dengan skuad sebelum ia dapat dinilai secara adil dalam peran tersebut. Amorim hanya menyoroti satu hal positif usai laga. Kartu kuning pemainnya yang menunjukkan betapa agresifnya mereka. Tanda mereka frustrasi karena kalah dalam pertandingan. Dan itu, baginya, adalah hal yang bagus. Saat kalah dari West Ham, pemain justru merasa santai biasa saja. Setidaknya hal itu berubah lawan Chelsea. Pasar agen bebas adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan United musim panas ini untuk memperkuat skuad mereka. Ada beberapa opsi berkualitas yang tersedia untuk menyelesaikan ketiga posisi prioritas yang disoroti Amorim.
Untuk lini depan dan tengah, duo Lille, Jonathan David dan Angel Gomez bisa dikedepankan. Dan di lini pertahanan ada opsi menarik. Bek PSV asal Prancis, Olivier Bouscagli, bisa menjadi alternatif yang menarik. Mantan pemain internasional Prancis U21 itu telah menghabiskan 6 tahun terakhir di Eindhoven, dan ia tampaknya akan memenangkan gelar Eredivisie kedua bersama klub tersebut akhir pekan ini. Namun ia akan pergi pada akhir kontraknya dan dilaporkan telah menarik minat dari Real Madrid, serta Borussia Dortmund, Monaco, dan Brighton. Pemain berusia 27 tahun itu adalah bek tengah kidal, dan bisa menjadi pilihan yang dapat diandalkan. Bouscagli sudah memiliki pengalaman bermain di level tertinggi di Eredivisie dan telah membuktikan kualitasnya sebagai bek tengah yang solid. Bouscagli dikenal sebagai pemain yang terampil dengan bola dan mampu bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah. Bouscagli menjadi kapten di PSV, menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Manchester United. Amorim memiliki target dalam pikiran, tetapi pasar transfer bebas bisa menjadi pilihan yang dia tuju. Dengan MU ingin menghabiskan uang sesuai anggaran mereka. Manchester United akan bertandang ke Bilbao dalam beberapa hari mendatang untuk berebut trofi Liga Eropa dan mengklaim tempat di Liga Champions musim depan. Saat ini, United tidak memiliki kapasitas finansial untuk bursa transfer besar dan perlu memangkas skuad mereka untuk membantu mengumpulkan dana bagi calon pemain baru. Mereka mampu membeli 1 atau 2 pemain baru tanpa harus menjual pemain. Namun, jika mereka mencapai Liga Champions, mereka akan dijamin mendapat lebih banyak uang dari UEFA, bersama dengan bonus hadiah tambahan karena memenangkan Liga Eropa. Satu pemain yang dikaitkan dengan setan merah dalam beberapa hari terakhir adalah bintang Athletic Club, Oihan Sanchez, yang absen di kedua leg semifinal Liga Eropa antara kedua klub. Sanchez, 25 tahun, telah mencetak 17 gol untuk klub Bask musim ini. United butuh lebih banyak gol musim depan setelah kesulitan mencetak gol musim ini. Sanchez bisa membantu memperbaiki masalah itu untuk Ruben Amorim, yang juga perlu menambah penyerang selama beberapa bulan mendatang. Athletic Club disebut-sebut tidak mau bernegosiasi soal keluarnya Sanchez. Ia memiliki kontrak hingga musim panas 2032, tetapi memiliki klausul pelepasan senilai sekitar 67 juta pound. Klub La Liga hanya merekrut pemain yang lahir di negara Bask atau yang pernah dilatih di klub Bask. United punya satu pemain yang memenuhi kriteria itu, yakni penyerang muda Victor Musa. Ia diyakini cocok dengan kebijakan perekrutan klub karena ia lahir dan dibesarkan di Tudela, Spanyol dan menghabiskan 11 tahun pertama hidupnya di sana sebelum pindah ke Inggris pada tahun 2017. Itu berarti kesepakatan pertukaran bisa menjadi pilihan yang cocok untuk semua pihak. Menurut reporter transfer Santi Aouna, Manchester United kini telah ditawari kesempatan untuk merekrut Leroy Sané musim panas ini. Agen pemain Jerman itu dilaporkan telah mengajukan proposal ke sejumlah klub Eropa menyusul kegagalan pembicaraan kontrak dengan Bayern Munich yang masih bisa membuat klub Old Trafford mendapatkan transfer gratis yang mengesankan. Sebagai pemenang Liga Primer di Manchester City, Sané bukanlah pemain pertama yang pindah ke Manchester, tetapi ia akan menjadi yang terbaru yang mencuri perhatian. Dan saat Amorim berupaya membangun kembali, pemain sayap itu bisa menjadi salah satu pemain terpenting yang ditawarkan setan merah. Namun, bahkan dengan transfer gratis, kesepakatan itu tidak akan murah karena gaji Sané yang tinggi sebesar 243.000 pound per minggu.